Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul yang insyaallah di tempat yang berberkah ini. Salawat serta salam dapat tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa yang saya hormati Bapak, Ibu guru semuanya yang ada di sini. Yang saya hormati terutama khususnya Ibu Kepala Sekolah Haji Ali Sumaria SPD FPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta rekan-rekan yang insya Allah kegiatan hari ini saya selaku MC akan menjadi pengatur acara controlling terkait tentang acara diseminasi budaya positif, di mana diseminasi budaya positif ini nanti akan dijelaskan oleh salah satu rekan kita yaitu guru kelas 4. Beliau sedang menjalankan pembelajarannya di dalam guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Pratiwi Putriana SPD. Izinkan saya untuk memberitahukan tentang susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah Ibu Haji Alis Sumaria SPD FPD, yang keempat kegiatan inti dari calon guru penggerak angkatan 9 Pratiwi Putriana SPD yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif, yang kelima refleksi dan lain-lain, yang keenam doa penutup. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saja ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Rina. Hadirin mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Rina. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Karangtengah oleh Ibu Haji Alis Sumaria SPD FPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama-sama, yaitu dalam acara salah satu atau salah seorang ibu guru yang menjadi guru penggerak yang akan memaparkan, ya, yang akan memaparkan atau memberikan gambaran-gambaran tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah hari ini sangat cerah sekali dan guru-gurunya semuanya hadir. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti sampai dengan selesai, ya, sampai terakhir ada tanya jawabnya, tanya jawab. Ini tentang diseminasi budaya positif. Tujuannya yaitu untuk menggerakkan atau untuk menghasilkan guru penggerak yang bisa berperan dan menggerakkan komunikasi belajar di sekolah. Itu diantaranya diseminasi budaya positif. Kemudian menumbuhkan kepemimpinan murid, mewujudkan profil pelajar Pancasila untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif dari kalangan siswa dan seluruh warga sekolah. Ada 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif. Di antaranya yang pertama gerakan literasi, yang kedua kegiatan ekstrakurikuler, yang ketiga kegiatan pembiasaan awal dan pembiasaan akhir. Itu pembiasaannya kita dilakukan kalau untuk umum tiap hari Jumat kita ada pembiasaan kultum. Kalau hari Sabtu kita pembiasaannya olahraga, ya. Kemudian di kelas juga itu ada pembiasaan awal dan pembiasaan akhir, ya. Kalau di kelas itu guru-guru yang menentukan, ya, pembiasaan awal dan pembiasaan akhirnya. Jangan langsung ibu bapak memberikan materi yang baru pada siswa. Jadi harus ada itu dulu, apa namanya, ke belakang persepsi. Jadi harus ada persepsi dulu. Nah, itu juga merupakan kegiatan awal. Kenapa harus ada persepsi dulu? Yaitu untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin dan yang akan diteruskan sekarang. Jadi kan kita juga kalau hari ini menemukan tema yang baru suka lupa, ya, apa gitu. Tapi kalau sudah ada jalannya dulu gitu, yang kemarin kembali dibicarakan, itu ada sedikit gambarannya. Kemudian untuk di akhir proses pembelajaran, di akhir proses pembelajaran itu bisa siswa-siswinya diberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajarkan tadi, gitu ya, yang telah diajarkan tadi. Alangkah lebih baiknya kalau siswa tersebut diberi proses pembelajaran akhirnya itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Nah, itu merupakan suatu reward bagi anak, gitu ya. Jangan setelah selesai pembelajaran baca doa langsung pulang semua. Nah, untuk memberikan kebiasaan itu, cobalah berikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Itu diantaranya, ya, kegiatan pembiasaan awal dan akhir. Kemudian membiasakan pelaku bersifat baik dan spontan. Ya, perilaku bersifat baik dan spontan. Bagaimana sifatnya baik dan spontan? Bisa
Misalnya kalau ada temennya yang tidak punya pulpen, ya, anak tergerak untuk memberikan pinjaman. Kemudian kalau memakai pensilnya patah, anak krek-krek memberikan pirol gitu ya. Itu juga termasuk kepada membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan, di antaranya itu. Kemudian menetapkan tata tertib, ya. Menerapkan tata tertib itu tidak hanya tata tertib di sekolah keseluruhan, tapi di kelas pun harus punya tata tertib. Di kelas ada tugas untuk pembiasaannya kebersihan. Ya, tiap hari anak kebersihan kelas. Kemudian lagi di kelas itu tidak diperbolehkan memegang HP, ya. Nah itu juga bisa. Kemudian apalagi tata tertib, tidak boleh memakai sepatu misalnya, karena ruangannya harus bersih supaya anak-anak tersebut bisa bermain di dalam. Nah, itu juga termasuk, karena tempat sepatu sudah disediakan, ya. Nah itu diantaranya tujuan-tujuan diseminasi budaya positif. Harapannya, ya harapannya. Nah untuk kesimpulannya yaitu diseminasi budaya positif itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah atau lingkungan kita. Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga terciptanya kolaborasi yang baik antara warga sekolah dengan rasa peduli yang satu dan yang lainnya. Itu ya diantaranya. Mungkin itu sekelumit paparan tentang judul yang tadi. Nanti lebih lanjutnya, lebih luasnya akan disampaikan oleh Ibu Pratiwi. Begitu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wajaris Kementerian SPD MPD. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kegiatan inti dari calon guru penggerak angkatan 9, yang dimana akan memaparkan materi yaitu tentang diseminasi budaya positif oleh rekan kita sekaligus guru di sini, yaitu Ibu Pratiwi Fitriana SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Ajay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Ibu Hajah Ais Komariah SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Negeri Karangtengah dan rekan guru semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Santai saja ya Bapak Ibu ya. Di sini kebetulan saya sedang menjalankan pendidikan guru calon guru penggerak angkatan 9, yang dimana saya sudah mempelajari modul 1 ya, yang berjumlah 3 modul. Satu modul itu ada 4 subtema. Nah, alhamdulillah saya sudah
mempelajari sudah tuntas modul ke-1-nya. Nah, di mana pada hari ini, pada kegiatan hari ini saya harus melaksanakan tugas, salah satu tugas yaitu untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini dapat bermanfaat khususnya untuk anak-anak kita di sekolah, ya Bapak Ibu guru. Yang pertama kita lihat diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercipta. Ya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, ya, ada beberapa pernyataan ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak dan Ibu setuju? 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 Oh, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju ya? Setuju? Ada yang tidak setuju? Atau setuju semua? Setuju, oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju? Ya. Hadiahnya hadiah berupa apa dulu? Pemberian hadiah, siap. Nomor 3, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi murid. Setuju atau tidak? Setuju? Siap. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswanya. Setuju atau tidak? Nah, saya benci ya jawaban Bapak Ibu ya. Setelah kita, sebelum kita nanti mempelajari modul tentang budaya positif ini ya. Nanti kita lihat apakah pernyataan Bapak Ibu itu benar atau misalkan berubah diganti tidak setuju misalkan ya. Silahkan kita ke selanjutnya. Apa itu budaya positif? Wah ya, budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan dari nilai-nilai yang seperti apa sih Bapak Ibu yang harus kita wujudkan di sekolah? Nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Nah, contohnya apa? Seperti gotong royong gitu. Apalagi? Ya, berarti berakhlak mulia ya. Kemudian apalagi? Mandiri seperti itu ya. Kemudian juga kerjasama bisa ya. Nah, itu tentunya nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di sekolah kita ya. Yang tentunya itu berdasarkan keyakinan universal yang umum yang ada di kita ya, yang umum terjadi, yang sering terjadi. Nah, budaya, apa itu budaya? Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun temurun. Kemudian, apa budaya positif itu? Nah, budaya positif di sekolah ya, tentunya kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pasti tentunya budaya positif itu akan kita wujudkan bersama-sama tentunya untuk khususnya untuk murid-murid kita di sekolahnya Bapak Ibu ya. Ya, silakan lanjut. Nah, budaya positif tentunya
tidak terlepas dari pemahaman Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di sini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya. Bapak pendidikan kita, beliau mempunyai pemahaman seperti ini. Yang pertama, murid bukan tabula rasa atau kertas kosong. Nah, yang ada di benak Bapak Ibu bagaimana? Oh, murid itu bukan kertas kosong. Menurut beliau, siswa atau anak didik kita itu bukan kertas kosong yang dengan seenaknya kita sebagai orang dewasa menggambarkan apapun yang kita inginkan di kertas kosong itu sesuai keinginan kita. Tapi kita sebagai terutama guru itu harus menggambar atau menebalkan, ya, garis-garis samar yang ada pada kertas kosong anak itu dengan apa? Dengan pengalaman yang tentunya hal-hal penting yang baik, contohnya hal-hal kebajikan yang dapat diperoleh di sekolah kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Tentunya anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Nah, kita sebagai guru di sekolah itu tidak harus memaksakan anak itu harus punya bakat seni, anak itu harus punya bakat olahraga, atau anak itu harus ke agamanya, gitu ya. Itu kita sebagai guru wajib untuk mendengarkan dulu apa minat anak sesungguhnya, ya. Yang kedua itu yang paling ini ya, budi pekerti itu tentunya anak didik kita harus memiliki budi pekerti yang baik atau berakhlak mulia. Kemudian yang keempat, tugas guru adalah menuntun agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, tugas kita itu menuntun, ya, bukan menuntut, ya. Kalau misalkan kita di sekolah nih, anak teh harus bisa baca, anak harus bisa nulis, anak harus bisa nyanyi ini, anak harus bisa ini, itu, gitu ya. Nah, sekarang coba kita ganti dengan kita lebih ke menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung. Nah, jadi di sekolah kita itu anggap saja kita mempunyai ladang yang kosong yang nanti akan menanam, ditanami bibit-bibit yang unggul, ya, seperti anak-anak kita. Nah, itu kita tugasnya seperti petani, memberi apa? Pupuk, air, supaya apa anak? Supaya tumbuh, berkembang dengan baik, menjadi benih yang baik. Kemudian yang keenam, kodrat alam. Nah, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman juga, berpihak pada murid. Jadi di kurikulum merdeka ini, guru itu harus lebih berpihak pada murid, bukan lagi guru yang bukan lagi pembelajarannya yang berpihak pada guru atau teacher center, ya. Jadi kita harus ke student center, yaitu berpihak kepada murid. Coba dengarkan dulu apa maunya anak kita, coba kita arahkan, ya, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk di modul ini ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Dari keenam konsep ini, apa yang menurut Bapak baru mengenal atau misalkan saya baru dengar ini? Dari keenam ini yang sudah paling yang sudah Bapak Ibu tahu, yang sudah tidak asing lagi tentang apa? Nah, disiplin positif. Terus ada lagi nggak yang tidak baru dengar gitu kata-katanya? Keyakinan kelas. Kemudian ada lagi? Segitiga restitusi, ya, aja. Nah, ini harinya siang, ya, pasti Bapak Ibu semakin ngantuk.
Di sini ada cobalah buka. Ada permainan sedikit. Cobalah buka. Nah, silahkan Bapak Ibu genggam tangannya satu saja. Lakukan dengan teman satu bangku. Boleh Pak Agus atau Ibu Dia boleh ke sana dulu. Oh iya, sorry Ibu juga. Siap ya. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah, nah tugas Anda adalah mengepalkan tangan. Bayangkan di genggaman tangan Anda itu ada satu hal barang atau benda yang sangat berharga untuk Anda. Ya, mau itu apalah yang berharga untuk Anda. Nah, tugasnya teman satu bangku silakan kamu saling bergantian, kalian saling bergantian. Coba buka genggaman tangan temannya, boleh itu dengan rayuan, boleh itu dengan sogokan, atau misalkan paksaan terserah kalian. Ya, coba apakah bisa terbuka genggaman tangannya? Coba silakan. Yuk, 1, 2, 3, buka. Bisa 3. Nah, yang memegang tangan kalian kan punya sesuatu yang berharga. Apakah boleh dibuka untuk orang lain? Boleh tidak? Ya. Boleh tidak? Hah? Boleh, tapi jangan memaksa. Oh, rahasia ya. Kenapa tidak boleh dibuka? Ini genggaman tangannya. Karena bisa saja yang digenggam itu adalah barang berharga kita, milik kita yang tidak boleh orang lain tahu karena sangat berharga atau bernilai sangat tinggi gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan kontrol manusia, di mana kita sebagai manusia pasti mempunyai kontrol ya, yang dimana kita punya sesuatu yang harus kita pertahankan. Kita pertahankan yaitu dengan kontrol kita sendiri ya, bukan orang lain yang mengontrol kita tapi diri kita sendiri. Walaupun ada banyak godaan, temennya udah ngerayu, udah nawarin uang 1 juta misalkan untuk buka genggaman tangan kalian misalkan ya. Tapi ini kan sangat berharga buat kita, jadi kita pertahankan ya. Ya. Kontrol sama dengan pengendalian. Ya, kontrol atau pengendalian diri kita. Ya, tuh lanjut Pak Jan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa? Karena sangat berharga. Hah? Harus dipertahankan karena begitu berharganya benda yang ada di tangan kita. Kemudian apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Ya, seperti tadi karena sangat berharga ya. Karena kita mempunyai kontrol untuk diri kita sendiri, mempunyai pertahanan diri kita supaya tidak dapat dikontrol oleh orang lain ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Orang lain kan? Bukan. Siapa? Diri kita sendiri ya. Bagaimana kita mengatur kontrol diri kita, pengendalian diri kita ya. Nah itu. Nah ini kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya? Atau mendengar? Nah, mungkin sudah Bapak Ibu cuma namanya itu seperti tadi segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering menerapkannya di dalam kelas kepada muridnya. Cuma tahu namanya baru sekarang gitu ya. Nah nanti kita lihat, oh ternyata itu mah aku pernah bisa seperti itu ya. Lanjut.
Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita beranggapan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa murid itu dikontrol oleh kita sebagai guru, ya. Nah, justru yang sesungguhnya bagaimana? Apakah kita yang mengontrol murid kita atau murid yang dikontrol murid yang dikontrol oleh kita atau bagaimana? Murid mengontrol dirinya sendiri, ya. Gitu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, begitu pun dengan kritik. Siapa sih yang tidak senang tidak diberi kritik? Tidak. Begitupun anak didik kita ya, kalau misalkan kita kasih kritik, apalagi kritiknya yang sangat pedas, itu bisa membuat anak menjadi down di kelasnya. Seperti itu, kita berusaha untuk menyampaikan kritik yang bisa membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ya. Kemudian yang ketiga ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu tentu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apa benar? Tidak ya. Kita sebagai orang dewasa, apalagi kita tugasnya sebagai guru di sekolah, itu bukan berarti kita dapat mengontrol dengan memaksakan kehendak anak. Ya, itu berarti anak mengontrol dirinya dengan kesadaran dirinya sendiri, seperti itu. Budaya positif itu tidak jauh dari kata disiplin. Yang terlintas di benak Bapak dan Ibu, disiplin itu apa sih? Disiplin Mengikuti aturan. mengikuti peraturan, mematuhi, mentaati. Terus? Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Kemudian kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar disiplin itu tidak harus dengan memberi hukuman, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak. Nah, kalau perlu itu tidak digunakan ya Bapak Ibu. Disiplin itu, untuk mendisiplinkan anak itu bukan berarti kita harus membuat hukuman untuk anak. Berarti itu sudah memaksa ya, sudah memaksa bahwa anak itu harus bersikap seperti ini, bersikap seperti itu, kemudian harus mentaati tata tertib yang ada, ya. Tata tertib yang ada di sekolah kita bukan berarti harus ditaati, misalkan dengan, tapi anaknya itu sendiri tidak sadar, ya. Saya harus menjalankan tata tertib yang ada di sekolah, tapi karena takut dihukum, ya. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Berarti harus apa? Timbul dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri, gitu, ya. Disiplin itu berarti harus datang dari dirinya sendiri, ya. Kemudian disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Bukan hanya murid, kita pun sebagai guru di sekolah itu untuk menerapkan disiplin kepada diri kita itu tidak enak ya Bapak Ibu kalau misalkan ada paksaan gitu ya. Kita sebagai guru nih, contohnya saya harus datang pagi-pagi sebelum anak-anak karena takut dimarahin oleh kepala sekolah misalkan, atau misalkan nanti saya kena hukuman dari kepala sekolah atau apalah gitu ya. Nah, itu seharusnya tidak ada seperti itu, tapi justru disiplin positif itu harus datang dari diri kita. Nah, sama halnya dengan murid kita. Kalau kitanya sudah memiliki jiwa yang disiplin dengan kesadaran diri, nah otomatis murid kita pun akan mempunyai sikap disiplin yang sama juga, ya. Amin. Nah, nilai disiplin positif juga tidak
tidak terlepas dari nilai-nilai kebajikan universal, ya. Itu nilai-nilai kebajikannya seperti tanggung jawab, disiplin, gotong royong, kerjasama, ya. Nah itu, ya lanjut. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikan. Contohnya nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama dari beberapa institusi pendidikan. Nah di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Untuk yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Itu yang sudah kita ketahui ya Bapak Ibu. Itu dalam kurikulum merdeka yang sedang kita laksanakan di sekolah. Itu baru kelas 1 dan 4. Nanti untuk kelas lainnya insya Allah akan secepatnya ya. Nah, apa 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu? Bapak Ibu sudah apa? Nah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Kemudian apa lagi? Mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Tuh, kemudian ini menurut PYP sikap murid itu harus memiliki sikap toleransi. Di antaranya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya. Kemudian ada 9 pilar karakter, ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kemudian kejujuran atau amanah, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, kemudian percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kemudian baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita di sekolah. Teori motivasi perilaku manusia. Semua manusia itu memiliki perilaku yang memiliki tujuan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya kalau kita untuk menghindari hukuman itu seperti kita mau bersikap disiplin, tapi kita untuk menghindari ketidaknyamanan kita atau menghindari hukuman yang nanti kita akan dapat di sekolah. Itu adalah motivasi dari eksternal atau dari luar, ya. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, itu adalah motivasi internal, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi internal dalam diri saya, tapi masih ada kemauan. Nah, timbal baliknya gitu ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini adalah motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu berarti real, itu 100% dari dalam diri kita tanpa kita dapat kita menghindari hukuman, kemudian ingin timbal balik. Nah, itu 100% dari dalam diri kita untuk meningkatkan kedisiplinan dalam diri kita. Hukuman dan penghargaan. Di sini di modul 1.4 juga ada tentang hukuman dan penghargaan. Di sini ada salah satu contoh kasus. Silakan Bapak Ibu baca dulu kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ipa yang bicara ternganga dan terkejut. Pak
Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergegap dan malu luar biasa, dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pengalaman Pak Seno apakah pernah terjadi pada pembelajaran ibu bapak di kelas? Belum ya. Coba kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan dari soal ini. Pertanyaan ini. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus tersebut? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Apa alasannya? Ada yang mau menyampaikan? Menurut saya tindakan Pak Seno itu seperti zaman kolonial, jadi menghukum siswa dengan cara-cara yang tentu mempermalukan di depan orang banyak, apalagi kalau dalam fisik itu tidak boleh sekali. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Agus. Apakah Bapak Ibu yang lainnya juga sama pendapatnya dengan Pak Agus? Ya, zaman kita adalah zaman milenial, bukan lagi zaman kolonial ya. Begitu pun dengan kita sebagai seorang pendidik, menerapkan pembelajaran dalam kelas itu harus bersifat apa? Bersifat apa? Mendidik, menyenangkan gitu ya. Bukan berarti harus mempermalukan IPA di depan kelas. Itu berarti apa Pak Gus tadi? Iya, adalah zaman kolonial dulu, zaman Belanda ya, di mana mereka mendidik anak-anaknya dengan keras ya. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, apalagi dengan kurikulum merdeka, kita harus bisa membebaskan anak, bukan berarti membebaskan anak untuk apa saja, tapi kita untuk memberikan, tapi tidak terlepas dari tanggung jawab ya. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali ya, adalah sebuah hukuman. Dan insya Allah nanti kita tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Coba ini lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, baik dengan cara verbal atau fisik. Ya, nanti dulu. Nah, ketika sebagai guru kita di kelas, ketika anak sedang melakukan kesalahan, kita ada yang sampai bersikap tidak terencana, misalkan seperti ini. Anak misalkan menjatuhkan atau mematahkan pensil punya temannya misalkan. Kita otomatis kamu udah mematahin pensilnya Gio, kamu sekarang ganti misalkan ya, ada seperti itu. Nah, itu bisa jadi itu termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi. Nah, itu tidak terencana ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, biasanya ketika kita membuat kesepakatan kelas, itu biasanya kita supaya anak tertib gitu ya, bisa melaksanakan sebuah kesepakatan kelas, itu biasanya kita membuat konsekuensi setiap kesepakatan yang dibuat. Nah, itu sebetulnya nanti kita lihat ya, apakah konsekuensi masih bisa digunakan di dalam kelas atau tidak ya nanti. Kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti
tugas kita untuk restitusi itu menciptakan atau bukan menciptakan. Ketika murid membuat kesalahan, gagal dalam bertindak, nah tugas kita sebagai guru adalah untuk mengembalikan identitas baiknya, yaitu dengan cara restitusi. Nanti ada di selanjutnya tentang bagaimana menjalankan restitusi. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kemudian dari hukuman ini bisa Bapak Ibu lihat, hukuman itu bagaimana sesuatu yang menyakitkan, ya, menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman juga untuk anak didik kita. Kemudian anak bisa menjadi korban karena tidak mendapatkan keadilan juga. Kemudian perilaku pasif juga meningkat kepada peserta didik kita. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, ya itu diantaranya. Kemudian anak juga akan membenci peraturan karena ada hukuman yang di sana dicantumkan di tersebut, ya. Kemudian identitas suksesnya nih dengan disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Dengan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Kemudian tapi dalam jangka pendek. Kalau hukuman itu dalam jangka panjang ketidaknyamanannya. Tapi kalau untuk konsekuensi itu dalam waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, ya. Apa peraturannya? Nah, mampukah kamu melakukannya? Seperti itu, ya. Kemudian terakhir restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian dapat menguatkan murid dalam jangka waktu yang sangat panjang. Korban mendapatkan ganti, ya. Kemudian anak mendapatkan penguatan. Kemudian juga anak akan mendapatkan penyelesaian dari masalah yang mereka buat, ya. Kemudian juga murid akan lebih bertanggung jawab. Kemudian juga murid akan fokus pada penyelesaian masalah, bukan untuk mencari tahu siapa yang salah dan mana yang benar, gitu, ya. Kemudian yang paling penting di sini untuk kegiatan restitusi, anak akan akan mencari solusi sendiri bagaimana tentang kesalahan yang dia perbuat, ya. Ketika mereka sedang melakukan kesalahan, itu bukan guru yang harus mencari solusi bagaimana cara mereka memecahkan masalah, tapi murid yang harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mereka akan nanti tahu, oh, solusinya ketika saya melakukan kesalahan seperti ini, berarti saya harus solusinya seperti ini. Nanti dengan kegiatan restitusi, anak akan bisa memecahkan masalah sendiri, lebih bertanggung jawab juga. Kemudian anak akan bisa mencari solusi sendiri, ya. Lanjut. Ini juga ada hampir sama yang tadi, negatif, netral, dan positif. Salah satunya adalah awas. Nah, ini adalah namanya pembicaraan kita nih kepada anak. Kalau misalkan anak sedang berbuat salah, kalau misalkan ada hal yang negatif seperti ini yang kita ucapkan, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu nanti, nah seperti itu ya, awas gitu ya, kamu jangan melakukan seperti lagi. Itu adalah kata negatif yang tidak boleh diucapkan oleh guru terhadap siswa. Ya, ada kata jangan dan tidak, itu tidak boleh, ya. Netral, lakukan apa yang saya katakan, gitu. Kemudian positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu lebih ke arah positif, ya. Kemudian untuk selanjutnya, nah sekarang coba sekarang ibu bapak setuju atau tidak, ya?
Menurut Bapak konsekuensi ataukah hukuman? Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak dan Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Apa? Hukuman. Hukuman, betul? Betul Bapak Ibu? Hukuman? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ya. Ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, konsekuensi ya. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi hukuman? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi? Iya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya? Hukuman, ya. Dihukum oleh penghargaan. Nanti dulu. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk meningkatkan kedisiplinan siswa itu biasanya memberlakukan penghargaan atau reward kepada siswa. Nah, kita itu secara ada yang terencana, baik terencana ataupun tidak terencana biasanya kalau dilakukan. Misalkan ketika anak menyelesaikan tema ke-1 dengan sangat baik, nanti kamu akan mendapatkan reward bintang 5. Atau misalkan anak ketika datang ke sekolah tepat waktu itu akan mendapatkan rewardnya apa? Bintang 5. Atau misalkan mendapatkan hadiah atau apapun itu ya. Nah itu bisa saja mempengaruhi atau ini pengaruhnya ya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya, yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kita memberikan penghargaan itu sebetulnya menurut kita itu baik. Itu apa? Untuk meningkatkan memberi motivasi kepada peserta didik. Tapi di dalam satu sisi itu ada yang tidak efektifnya. Kenapa? Nah, anak jadi tergantung. Anak ini jadi ketergantungan aku mau ngelakuin ini lagi ya biar dapat hadiah. Jadi bukan dari dalam dirinya kita harus melakukan hal itu, gitu ya, hal baik itu. Jadi dia lebih ke hadiahnya, gitu ya. Oh, ternyata memberi hadiah itu ada tidak efektifnya, ya, ada sedikit tidak efektifnya, gitu ya. Ya. Nah, ini penghargaan tidak efektif yang tadi saya sudah jelaskan ya. Lanjut. Penghargaan juga bisa merusak hubungan ya, karena anak-anak itu hanya termotivasi dengan penghargaannya saja, bukan untuk melakukan hal baik itu. Ada
adalah tanggung jawab kita, ya, lebih ke situ ya untuk hadiahnya. Bahkan anak bisa menjadi kecewa karena tidak bisa mendapatkan penghargaan itu, tidak mendapatkan imbalan itu, yang akhirnya anak akan merasa kecewa, ya, bukan mau belajar lebih giat lagi, tapi anak lebih ke kecewa karena tidak mendapatkan penghargaan itu. Penghargaan mengurangi ketepatan juga, ya. Kemudian, nah, penghargaan juga mematikan kreativitas murid, ya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada tentang restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang diutarakan oleh Gosen pada tahun 2004 tentang restitusi. Mungkin kata restitusi itu baru, bukan hanya Bapak dan Ibu guru, mungkin Bapak Ibu guru sudah mendengar ya. Tapi untuk saya, ketika saya mendengar atau membaca kata restitusi itu baru kali ini, ya, baru kali ini ketika saya mempelajari modul 1.4. Oh, ternyata ada restitusi, ya, di mana nanti kegiatannya seperti. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, yang diutarakan oleh Charles Gosen tahun 1996. Ya, jadi intinya ketika anak kita berbuat kesalahan itu sebaiknya kita jangan dulu menghukum atau memberi konsekuensi. Jadi lebih ke kita mencoba menerapkan restitusi, ya, restitusi yang dimana nanti kita akan anak itu akan menjadi tahu tentang kesalahannya, kemudian kesalahan apa yang mereka perbuat, kemudian juga dari kesalahan itu apa yang harus kita perbaiki, kemudian solusi apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, restitusi yang pertama, tujuan dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan juga dia dan orang lain. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Nanti kita sebagai guru memberikan tawaran kepada siswa, bukan untuk memaksa dia meminta ganti rugi atau misalkan melakukan hal yang di luar dari pembelajaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka, ya. Diri kita mau dibawa kemana itu adalah dia sendiri yang menentukan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, ini restitusi ini sebetulnya lebih fokus ke anak bisa mencari solusi dia sendiri tentang permasalahan yang sedang dia alami, ya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Nah, dari budaya positif yang ada di sekolah kita itu bisa diterapkan salah satunya dengan cara membuat keyakinan kelas. Apakah Bapak dan Ibu guru di sini sudah membuat keyakinan kelas? Sudah? Nah, ya, ini lebih atau misalkan kalau sudah kita tahu tentang kesepakatan kelas, nah kesepakatan kelas sudah kan? Ya, semuanya sudah. Tapi ini untuk lebih ke keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan ini diharapkan dapat memotivasi seseorang secara internal. Keyakinan kelas ini menjadi panduan dalam berperilaku murid agar tetap menjaga budi pekerti. Sebetulnya keyakinan kelas ini tidak jauh berbeda dengan kesepakatan kelas. Cuman ini lebih ke universal lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum ya yang terjadi di terutama di sekolah kita. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan umum, di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas biasanya dibentuk pada awal pembelajaran atau tengah pembelajaran atau akhir pembelajaran. Nah, biasanya dibuat di awal pembelajaran tiap kelas masing-masing ya. Nah, keyakinan kelas ini biasanya disepakati dulu oleh seluruh siswa. Kita bisa curah pendapat apakah yang mau kita terapkan di kelas kita supaya kelas kita aman, tertib, bagaimana ya. Nah, tetapi di sini lebih ke nilai-nilai kebajikan ya atau universal ya, positif. Jadi misalkan contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jadi diganti dengan kata sebaiknya, alangkah baiknya bisa. Alangkah baiknya membuang sampah ke tempatnya, seperti itu contohnya. Ya. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bukan hanya di kelas, tapi keyakinan itu bisa dibuat di sekolah juga. Tapi kalau kita, karena kita mengajar di kelas, kita juga membuat keyakinannya di kelas ya. Ini hampir sama seperti tadi. Yang pertama, nanti Bapak Ibu boleh mensosialisasikan dahulu tentang apa keyakinan kelas itu. Bisa nanti Bapak Ibu membuat apa namanya? Dengan fokus ya, pakai fokus nanti dengan gambar-gambar yang lebih menarik lagi. Apa itu keyakinan kelas, manfaatnya apa untuk kita semua, gitu ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Nanti kita setiap anak menuliskan apa yang ingin mereka terapkan di kelas. Misalkan apa namanya? Dilarang memakai sendal. Nah itu kan nanti anak pasti ada yang seperti itu. Dilarang buang sampah sembarangan, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh apa namanya? Apa lagi? Coba kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Tidak lari-lari di kelas. Nah, tidak lari di kelas. Nanti anak-anak akan
menuliskan seperti itu. Oh, nah tugas kita sebagai guru nanti setelah anak-anak mencatat semua yang ingin mereka terapkan di kelas, nah kita tugasnya memeriksa dari catatan-catatan anak-anak pendapat mereka dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, nanti oleh kita diperbaiki kata-kata tersebut ya. Kemudian ditulis kembali dan bisa nanti ditinjau ulang dulu. Kemudian kalau sudah disetujui oleh semua warga sekolah, warga kelas, kemudian nanti bisa ditempel di karton, kemudian ditempelkan di dinding supaya terlihat dan dapat diingat oleh siswa. Kemudian bisa pakai tanda tangan atau misalkan cap jari. Kalau untuk kelas bawah bisa baca jari. Ya, lanjut. Nah ini contoh pembentukan keyakinan di kelas ya. Tuh ada anak yang sudah mencatat, kemudian menempelkannya di papan tulis, di karton, kemudian guru memeriksa setiap catatan yang ditulis anak ya, seperti itu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan, ada kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan. Kebutuhan dasar manusia bukan diinginkan oleh kita sebagai guru saja, tetapi murid juga menginginkan kebutuhan atau memiliki kebutuhan dasarnya. Dia juga ingin memiliki kesenangan, begitu juga dengan kita. Contohnya apa kesenangan Bapak Ibu? Bapak Ibu, kesenangan Bapak Ibu apa? Bisa diterima di lingkungan. Kemudian seperti apa lagi? Ya, Bapak Ibu apa? Ya, kasih sayang dan rasa diterima itu ya. Lanjut. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang pertama bersifat fisiologis, berhubungan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, sandang pangan ya. Kalau uang bisa tidak? Kita membutuhkan uang tidak? Nah pasti ya, ya seperti perhiasan bisa, bisa jadi ya membuat kita senang juga ya. Nah ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah bersifat psikologis, itu berhubungan dengan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketika kita datang ke sekolah ini, itu kan asalnya kita tidak kenal ya Bapak Ibu, baru datang kita dari guru baru gitu ya. Oh, bagaimana nih guru-gurunya? Apakah bisa menerima saya di sini? Misalkan seperti itu ya. Nah, insya Allah tapi dengan rasa diterimanya kita di sekolah ini di suatu kelompok tertentu itu bisa membuat kita merasa diterima, nyaman juga ya seperti itu. Iya, bekerja pun menjadi lebih semangat lagi ya. Kemudian yang ketiga ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu biasanya bersifat psikologis, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa dihargai ya. Contohnya kita misalkan pernah mengikuti kegiatan yang dimana pada saat itu kita menjadi orang yang sangat kompeten di bidangnya. Nah itu bisa membuat kita merasa diakui dengan kemampuan yang kita punya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bersifat psikologis, berhubungan dengan kemandirian, otonomi,
memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kita biasanya dipilihkan dengan sesuatu yang hal yang itu harus kita pilih. Nah, itu kita bebas untuk memilih ya, untuk kita sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya, bersifat psikologis berhubungan dengan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Apakah bermain dan tertawa itu hanya untuk murid kita saja? Tidak. Gurunya bisa tidak? Boleh tidak? Boleh, ya, boleh dong, ya. Karena itu bersifat psikologis. Misalkan kita dari dalam kelas sudah mengajar dengan berbagai macam karakter anak yang berbeda-beda. Ya, ada kesannya juga, ada sukanya, ada dukanya. Tapi karena itu sudah jadi tanggung jawab kita, ya kita jalankan dengan senang hati. Nah, mencari kesenangannya dengan cara apa? Bisa nonton, bisa keliling, jajan, bermain, tertawa, bebas ya. Shopping kalau ada uangnya, ya. Kalau tidak ada uangnya ya kita tidak bisa shopping. Iya, susah untuk tertawa juga kalau tidak ada uangnya. Ya, lanjut ya. Dunia berkualitas. Setiap orang pasti mempunyai dunia yang berkualitas. Tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Seperti yang dikatakan oleh Dr. William Glasser, itu menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, dunia berkualitas saya. Boleh saya tahu sedikit tentang dunia yang berkualitas Bapak Ibu semua? Boleh? Nah, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Boleh. Keluarga. Ya, siapa? Siapa orang itu yang paling penting dalam hidup saya? Keluarga, anak, mungkin ya. Bagi rekan saya itu, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga, betul? Berharga tidak keluarga? Berharga sekali, berharga ya. Kemudian anak juga berharga tidak? Kalau suami berharga tidak? Berharga. Istri kita berharga tidak? Berharga ya. Uang berharga tidak? Pasti dong, sangat berharganya itu. Nah, gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Siapa yang mau? Silakan. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bagi saya nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan hubungan dengan Allah dan manusia. Ya. Boleh ditambahkan? Silakan. Ya. Menurut rekan saya, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda itu tentang yang berhubungan dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ya, ada yang lain? Lanjut. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Siapa yang mau? Bu Rina, mungkin? Fajar? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa adanya?
apa adanya, kemudian apapun sederhana, ikhlas. Ya. Ya, Masya Allah. Ya, jadi menurut rekan saya, Ibu Rina katanya, untuk menjadi orang ideal itu cukup dengan menjadi orang yang sederhana, kemudian apa adanya, dan yang paling kunci utamanya itu ikhlas. Ya. Apakah yang lainnya sama, Bapak Ibu? Sama seperti itu? Insya Allah. Ya. Kemudian, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan di dalam hidup Anda nih? Pernah saya mencapai sesuatu yang sangat saya banggakan, baik itu apa saja, baik buruk atau baru, terserah. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Itu bisa dulu ya, sebelum saya menikah, yang sangat saya banggakan bisa membahagiakan kedua orang tua. Dalam arti kita bisa selesai kuliah sampai lulus mungkin dengan pencapaian cum laude, dan kemudian bisa langsung bekerja. Itu mungkin. Terima kasih Ibu Dewi, Masya Allah, luar biasa pencapaian yang pernah dan sangat saya banggakan selama saya hidup mungkin yang pernah terjadi dulu ketika katanya Bu Dewi berkuliah dengan cum laude juga, kemudian pernah bekerja juga dengan salah satunya itu bisa membahagiakan kedua orang tua. Itu semuanya pasti ya, pasti ingin membahagiakan orang tua, baik itu caranya dengan apapun gitu ya, caranya bisa dilakukan ya. Terima kasih Bu Dewi. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Siapa yang mau bicara? Menuju puncak, masih menuju puncak. Boleh kita jawab sama-sama. Apa kira-kira titik puncak hidup Anda di mana Anda merasa itulah bagian kita di atas mungkinnya puncaknya apa, Pak Ajay? Sebenarnya kalau misalkan tentang hal tersebut, saya tahu bahwasanya ada teori membahas umur 40 tahun itu lebih bijaksana dalam hal puncak, dalam berpikir gitu, pola berpikir gitu. Jadi lebih baik orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas itu yang menjawab, karena mengetahui gitu prosesnya sudah melalui dari bawah sampai menuju ke jenjang selanjutnya. Jadi kalau dia dari kadang itu, Ya silakan yang berumur 40 tahun. iya. Katakan aja tentang umur 40 tahun ini, jika seseorang sudah berumur 40 tahun itu orang itu sudah berada di hampir menuju puncaknya gitu. Apakah setuju untuk Bapak? Nah, itu bukan dari hal negatif ya, dari berpikirnya mungkin secara lebih bijaksana, ideologis seperti itu ya. Terima kasih Pak Ajay. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Banyak sekali ya yang sangat bermakna. Apa? Menjadi ibu yang terbaik. Ayo silakan. Menjadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, silakan Pak. Ini susah itu. Ya. Ya, menjadi Sehingga anaknya menjadi anak yang berhasil. oh ya. Menurut rekan saya Ibu Ai itu adalah menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Di mana anak-anaknya itu ketika sukses itu di belakangnya itu ada sosok seorang ibu yang sangat luar biasa yang sudah mendukung baik itu materi, baik itu
ada seseorang, yaitu orang tua, ibu dan ayah yang selalu berada di sisinya. Ya, tuh. Lanjut. Begitupun dengan murid kita. Murid kita juga mempunyai dunia yang berkualitas. Ya, seperti tadi ya, kalau dunia berkualitas murid berbeda dengan dunia kita. Dunia murid itu biasanya lebih ke mendapatkan jajan dari rumahnya, itu juga berkualitas tidak anak? Berkualitas tidak? Nah, menurut anak itu sudah berkualitas. Terus kemudian kita mendapatkan hak untuk bermain, juga itu merupakan dunia berkualitas untuk anak. Ya, jadi anak itu jangan disuruh di rumah terus ya. Terus kalau misalkan di kelas, anak itu harus bisa ini terus coba kembangkan dari sisi yang lainnya, gitu ya. Ya itu. Lanjut. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang silakan tuliskan di kertas Bapak Ibu salah satu posisi kontrol yang ada pada diri Bapak dan Ibu. Bebas apa saja. Apakah saya seorang penghukum, ataukah saya membuat rasa bersalah, ataukah saya teman, atau pemantau, atau manajer? Nah, menurut Bapak dan Ibu yang mana? Silakan, sudah ada di dalam hati Bapak Ibu? Sudah menentukan? Boleh dari Satu saja, satu saja. Ini ya, boleh dua juga Pak apa-apa. Bebas. Ya. Posisi kontrol kita nih di sekolah seperti apa sih? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Yang mana ya? Silahkan tentukan. Kita itu di kelas atau di sekolah seperti apa sih kontrol posisinya? Ya, sudah? Ya apa-apa, nanti bisa saja di akhir kegiatan ini setelah selesai pembelajaran posisi kontrol kita jadi berubah, bisa saja, atau tetap ya, tidak apa-apa. Ya, sudah? Coba siapa yang jadi penghukum? Ada yang jadi penghukum? Pembuat rasa bersalah? Ada? Oh, tidak ada. Teman? Maju, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya menjadi teman, betul? Nah, teman. Ada pemantau? Oh, pemantau juga. Manajer? Satu orang manajer? Siap. Sudah ya? Ya, kunci ya Bapak Ibu jawabannya. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini kita dapat menentukan apakah ketika kita melaksanakan restitusi. Di sini ada 3 yang harus kita laksanakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara menanyakan apakah kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh pertanyaannya untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Yang kedua,
yaitu contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah itu biasanya bisa ditanyakan kepada murid atau dikasih tahu kepada muridnya saat melakukan restitusi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah anak-anak sudah divalidasi tindakan yang salahnya, menstabilkan identitas, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu dalam melaksanakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua, nah di sini ada contoh-contoh pertanyaan yang nanti bisa disampaikan Bapak Ibu saat melaksanakan segitiga restitusi kepada anaknya saat berbuat salah. Ya, itu ya, silakan. Nah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya. Nah ini contoh-contoh pertanyaan yang bisa Bapak dan Ibu sampaikan pada menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Itu langkah keduanya. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini contoh-contoh pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada anak-anak kita. Nah, alhamdulillah kegiatan hari ini tentang budaya positif model 1.4 sudah selesai. Walaupun tadi ada kesalahan teknis, ini ada video yang sebetulnya mau saya tampilkan Bapak Ibu, contoh guru penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian juga ada yang sebagai teman, sebagai manajer itu ya Bapak Ibu, tapi videonya tidak ada ini kesalahan teknisnya Bapak Ibu. Nah jadi intinya dari kelima posisi kontrol seorang guru itu yang paling tepat itu adalah sebagai manajer. Nah ya, jadi sebetulnya kalau penghukum itu jelas tidak ya, jelas tidak. Kemudian membuat merasa bersalah, jadi menekankan kepada siswa bahwa kamu itu bersalah, kamu harus mengakui. Bagaimana ibu nanti bersama kepala sekolah malu, sama guru-guru yang lain malu. Nah jadi membuat si anak itu merasa bersalah. Oh ya bu, gimana dong? Ya, gitu seperti itu ya. Kemudian apalagi pemantau misalkan dia tahu anak itu bersalah, tapi hanya sebatas pemantau saja, gitu ya. Ada yang bisa lebih menjelaskan tentang pemantau? Ya seperti itu ya. Kemudian ada teman itu biasanya kalau kita sebagai seorang guru, kalau untuk posisi teman itu sebetulnya agak kurang efektif. Kenapa? Karena ketika kita anak tahu merasa bersalah, terus kita misalkan kamu misalkan nih dia tuh anak guru misalkan, atau anak mas di kelas kita, jadi dia tuh pintar misalkan, dia
saat melakukan kesalahan, suatu kesalahan gini, Ridho misalkan ya, Ridho misalkan ya, kamu tahu tidak kamu bersalah? Kamu kan datang terlambat. Kalau misalkan kamu datang terlambat, misalkan nanti sama ibu nanti misalkan absennya di aja ya. Kamu misalkan masuk aja, nanti tenang absen sama ibu diatur misalkan. Pokoknya jangan sampai orang lain tahu misalkan seperti itu ya. Nanti ibu malu kalau seperti itu ya. Misalkan atau lebih ke anak itu, oh jadi tidak ada batasan gitu ya. Tidak ada batasan misalkan anak dengan guru itu. Jadi anak itu kan berapa ada guru oke dah tos dah bager gitu ya. Baik misalkan ke kita. Jadi misalkan kalau kita berbahasa pun santai saja, santai seperti itu ya. Karena sudah merasa dekat gitu ya. Tapi itu agak tidak efektif juga. Yang terakhir yang paling efektif itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, yang dimana guru itu tugasnya memanage siswanya baik di kelas ataupun di sekolah. Ketika dia berbuat salah, kita mencoba mengarahkan, kemudian mengajak dengan segala macam nilai-nilai kebaikan yang kita punya kepada peserta didik kita. Seperti itu cukup. Ya, untuk yang terakhir ini refleksi. Oh iya, nanti aja. Oh ya, di sini ada refleksi. Atau mau? Oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Mau hidup. Untuk modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif, alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun tadi ada sedikit gangguan ya, tapi alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktunya walaupun siang hari yang sangat panas, ngantuk dan sebagainya. Tapi insya Allah nanti ada sedikit manfaat yang bisa diterapkan di kelas dan sekolahnya. Iya, alhamdulillah video sudah selesai menyampaikan terkait materinya. Untuk selanjutnya mungkin ada sedikit waktu untuk rekan-rekan semua, yaitu pertanyaan yang mau ditanyakan kepada salah satu calon guru penggerak yang dari hasil dari tadi pembelajaran. Saya kasih 2 pertanyaan, maksudnya ada yang mau ditanyakan ataupun tidak gitu dari rekan-rekan kepada beliau yang tadi menyampaikan. Jadi kesempatannya cuma 2 kali untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Ibu Dia, mangga Bu Dia, apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Yang akan saya tanyakan di dalam materi yang sudah disampaikan tadi tentang restitusi yang lebih ke pemecahan masalah yang ini bisa diterapkannya di tingkat atas atau fase 3 ya, antara kelas 5, 6, 4, 5, 6 itu. Tapi kalau untuk tingkat kelas 1, 2 atau fase 1 itu bagaimana cara pelaksanaan apa ya tadi dalam keyakinan kelasnya, kemudian pelaksanaan segitiga restitusinya. Terima kasih. Ini mungkin untuk pertanyaan tadi tentang segitiga restitusi. Mungkin Bu Dia ingin menjelaskan bahwasanya ada waktu mungkin untuk sekitar 25 menit atau 24 menit yang lebih untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk Ibu Dia yang sudah memberikan pertanyaannya.
yang ditanyakan itu apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan di kelas bawah atau fase 1, itu jelas bisa ya, karena ini kan bersifat universal gitu ya. Kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada segitiga restitusi itu. Jadi kita sebagai guru wajib menerapkannya, wajib ya, menerapkannya kepada siswa itu tidak hanya di kelas atas saja 4, 5, dan 6, tapi untuk siswa yang kelas bawah pun kita juga bisa, tapi mungkin dengan lebih pertanyaannya yang lebih agak lembut lagi mungkin ya, memberikan. Tapi emang kelas 4, 5, 6 juga sama sih sebetulnya, dalam penyampaian pertanyaannya juga sama, harus lembut gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu merasa shock dipanggil sama gurunya ke ruangan tertutup untuk ditanyakan sesuatu. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu mungkin kuncinya. Jadi kita sebagai seorang guru ketika melakukan segitiga restitusi itu ya slow aja, santai saja. Anggap kita bertanya kepada dia itu seperti tidak ada sesuatu, gitu ya. Tidak ada sesuatu dengan kata-kata yang lembut. Misalkan jangan lupa pertanyaannya sesuai dengan segitiga restitusi yang tadi ya. Kita siapkan dulu pertanyaannya. Mungkin itu cukup? Iya, terima kasih. Udah puas Bu dia? Puas pertanyaannya? Terasa jawabannya? Oke, mungkin ada satu kesempatan lagi buat rekan-rekan mau bertanya kepada Ibu Dia. Dari siapa? Dari Bu Reni, Bu Aan, Bu Dewi, Bu Ai, Pak Agus mau bertanya? Oke, pertanyaan sudah disampaikan. Mangga, Bu Reni. Mungkin hampir sama aja menambahkan dari Bu Dia tentang kalau saya tentang keyakinan kelas ya. Tadi kan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama guru dan siswa ya, disepakati dan dibuat bersama-sama. Kemudian setiap siswa itu menuangkan idenya ya untuk membuat keyakinan kelas. Nah itu kalau di kelas bawahnya kelas 1, 2, 3 apakah itu bisa diterapkan membuat keyakinan kelas? Baik, Bu Reni, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kemarin Bu, apakah bisa atau tidak diterapkan di kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3? Terima kasih Pak Ajar. Terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Tadi Bu Reni bertanya, katanya keyakinan kelas itu apakah bisa diterapkan di kelas bawah seperti kelas 1, 2, dan 3. Kebetulan saya kelas 4 ya. Saya membuat keyakinan bersama anak-anak kelas 4 itu insya Allah, tapi belum berjalan dengan begitu lama ya, baru ini lah. Nah, tentu saja bisa diterapkan di kelas bawah. Bagaimana cara pembuatannya? Kalau misalkan anak-anak kelas 4 kan sudah tahu ya, mereka meluncurkan ide dan pendapatnya lewat kertas tulisan gitu, tulis gitu ya. Kalau misalkan anak-anak kelas bawah kan misalkan bacanya juga ada yang mungkin belum menulis juga belum lancar gitu ya, belum lancar bacanya juga, sama ada yang belum lancar. Nah caranya Bapak Ibu nanti cari gambar, jadi beberapa gambar yang dimana gambar tersebut misalkan ada gambar anak yang membuang sampah pada tempatnya, dan ada lagi gambar yang anak yang tidak membuang sampah ke tempatnya. Kemudian tempelkan di papan tulis. Kemudian tugas Bapak Ibu guru misalkan, ayo anak-anak, sekarang Ibu punya gambar nih, kira-kira gambar dari kedua gambar tersebut mana yang harus kita terapkan di kelas? Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan, gitu ya? Ataukah kita harus membuang sampah ke tempatnya atau misalkan tidak ke tempatnya? Nah, nanti anak tinggal memilih saja yang mana, misalkan, oh ibu yang ini Bu, gambar yang ini yang sebelah kanan misalkan. Nah, ibu-ibu tinggal mencatat aja, oh kebanyakan dari 10 anak itu menginginkan yang sebelah kiri, misalkan seperti itu. Keyakinannya itu secara lisan.
Ya, bisa secara lisan. Kemudian untuk hasilnya juga bisa ditempelkan dalam bentuk gambar, gitu. Dalam bentuk gambar paling ada sedikit lah kata-kata untuk menguatkan gambar tersebut. Bisa seperti itu, bisa menggunakan gambar. Nah, apakah sudah cukup, Ibu Reni? Sudah cukup. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah ya, sudah menjawab dengan puas gitu. Walaupun bukan pemuas gitu. Mungkin untuk sesi pertanyaan diselesaikan saja. Lanjut ke sesi selanjutnya, refleksi dan lain-lain mau dilaksanakan. Ya, nanti doa dulu. Oh, udah tutup dulu ya. Terserah. Ada refleksi sedikit mungkin ya. Tapi sebelum melanjutkan pada refleksi, bahwasanya dari hasil daripada pemaparan materi, saya mau mengeluarkan sebuah statement bahwasanya budaya positif dapat menimbulkan pembiasaan siswa secara benar, asalkan komitmen dan konsistensi seorang guru dalam pengamalannya dapat dilakukan. Jadi poin utama dalam budaya positif ini hanya beberapa hal gitu. Salah satunya itu adalah komitmen dan konsistensi. Jadi kalau kita bicara tentang pemikiran dari seorang Paulo Coelho, bahwasanya adalah dari aksi refleksi itu harus secara berurutan berputar gitu. Dan komitmen konsisten itu adalah senjata utamanya. Jadi seperti itu mungkin statement dari saya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu adalah refleksi dan lain-lain. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Untuk refleksinya silakan Bapak dan Ibu tuliskan di kertas lembar tentang perasaan saya saat ini setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian nomor 2, setelah mengikuti diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa, silakan Bapak Ibu tuliskan salah satu materi yang mungkin Bapak Ibu jadi paham tentang materi itu. Kemudian yang ketiga, rencana selanjutnya ketika saya lebih paham materi itu tentang apa, bagaimana yang akan Ibu Bapak selanjutnya lakukan. Sudah? Mungkin bisa nanti ditutup. Oke, terima kasih. Kegiatan selanjutnya itu dalam bentuk oleh Bapak Ibu waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Bey untuk doa tutupnya. Mungkin kita bacakan doa tutup bagi saja bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan menjadi ilmu baru beserta apa yang sudah dilakukan menjadi pahala buat kita. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kita pun masih dalam tahap pembelajaran. Kita pun walaupun pengajar masih butuh ilmu gitu kan. Saya Zainal Abidin pamit undur diri. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti diskusi diseminasi budaya positif, perasaan yang saya rasakan saat ini bahagia. Betul.
Kemudian yang saya pahami dari diseminasi tadi, disiplin positif itu tidak harus selalu dengan hukuman, tapi bisa dengan restitusi. Karena dengan restitusi kita akan mencari solusi untuk peserta didik. Betul. Rencana selanjutnya saya ingin menjadi manajer yang bisa memanage, mengatur, mengarahkan peserta didik dalam kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Alhamdulillah dalam kegiatan tadi saya mendapatkan beberapa ilmu baru gitu, terkhususnya terkait tentang konsekuensi yang ada di kelas, komitmen kelas gitu kan. Hal tersebut itu hal yang baru gitu bagi saya, bahwasanya ilmu yang Bu Pratiwi sampaikan itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk kemajuan regenerasi selanjutnya, terkhususnya tenaga pengajar baru, karena hal tersebut menjadi tolak ukur atas kualitas tenaga kerja di Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan adanya teori-teori, dengan adanya ilmu-ilmu baru, menghasilkan kualitas pengajar baru yang dapat kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Semangat terus guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pemaparan tentang diseminasi budaya positif oleh Ibu Pratiwi Fitriana, perasaan saya sangat merasa senang karena bertambah ilmu, dan saya juga menjadi paham bagaimana cara menghadapi siswa yang bermasalah, bukan dengan cara menghukum, tetapi dengan menyelesaikannya melalui segitiga restitusi, sehingga siswa menyadari kesalahannya sendiri dan ingin memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, insya Allah saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat hari ini mengenai diseminasi budaya positif di kelas dan di sekolah tempat saya mengajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini yang telah dipaparkan oleh Bu Pratiwi, saya merasa banyak sekali ilmu-ilmu yang positif, yang baik sekali untuk kita sebagai pendidik untuk diterapkan di sekolah, karena budaya positif itu merupakan pondasi yang harus dimiliki oleh anak agar anak atau peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Setelah mengikuti diseminasi ini, saya juga paham bahwa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu lebih baik diterapkan dengan cara restitusi, karena hukuman dan konsekuensi akan berdampak, ada beberapa dampak yang negatif bagi anak. Setelah pemaparan dari Bu Tia, rencana saya selanjutnya adalah membiasakan atau budaya positif ini agar diterapkan di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mendengarkan, mengikuti, menyimak pemaparan dari rekan saya Ibu Pratiwi Fitriana tentang diseminasi budaya positif, perasaan saya sangat senang karena saya memperoleh pengetahuan baru, ilmu baru, pemahaman baru. Setelah saya mengikuti pemaparan tadi dari rekan saya menjadi tahu dan lebih memahami bahwa hukuman, bahkan pemberian hadiah untuk anak itu sebenarnya kurang efektif ya. Alangkah lebih baik kita menumbuhkan kesadaran sendiri dari anak untuk menerapkan disiplin. Disiplin itu timbul dari kesadaran anak itu sendiri ya. Kemudian yang akan saya lakukan setelah mengetahui tentang diseminasi budaya positif itu, saya insya Allah akan menerapkannya di kelas di sekolah.